Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annyeonghaseyo, selamat berjumpa lagi, selamat bergabung di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, di kesempatan video kali ini, materi pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu tentang Reomyeon. Yaitu tentang pembahasan Reomyeon ini tentunya adalah sebagai bentuk penghubung dalam suatu kalimat ya. Yang mana kalimatnya adalah berbentuk kalimat majemuk kalau bahasa Indonesia. Karena ini menghubungkan antar dua klausa atau dua kalimat. Nah, untuk penjelasan di video kali ini kita akan membahas tuntas lebih lengkap di video ini. Langsung saja kita mulai pembahasannya berikut ini. Jadi teman-teman, pembahasan kita untuk pertemuan kali ini yaitu tentang Reomyeon. Ini biasanya kita mengartikannya jika ingin ya. Untuk Reomyeon ini adalah kependekan dari bentuk Ryogo dan Hamyeon. Yang mana Ryogo ini sudah kita bahas di pembahasan video yang sudah lalu. Untuk Ryogo yaitu adalah bentuk rencana atau niatan atau keinginan seseorang. Kemudian untuk Myeon ini adalah untuk menunjukkan bentuk kalimat pengandaian ya, jika seperti itu. Jika atau bila dan seterusnya. Dan untuk Ryogo dan Hamyeon ini berarti mengungkapkan sebuah pengandaian suatu rencana ya. Berarti Ryogo ini rencana, Myeonnya adalah suatu pengandaian dan di sini digabung menjadi bentuk Reomyeon. Seperti itu. Untuk fungsinya secara simpel atau secara sederhana adalah untuk mengekspresikan rencana untuk melakukan sesuatu. Itu intinya ya, intinya dari fungsinya yaitu untuk mengekspresikan atau mengungkapkan sebuah bentuk rencana untuk melakukan sesuatu. Dan untuk lebih detailnya, untuk penggunaan Reomyeon ini adalah yang pertama. Yang pertama ini adalah mengungkapkan keinginan atau rencana yang disebutkan pada klausa pertama dengan syarat yang diperlukan yang diungkapkan pada klausa kedua. Ini lebih rincinya seperti ini ya. Kalau simpelnya atau bentuk sederhananya, fungsi dari Reomyeon adalah untuk mengekspresikan rencana untuk melakukan sesuatu seperti itu. Tapi kita pembahasannya lebih detail, lebih terperinci, yaitu untuk mengungkapkan suatu keinginan atau rencana yang disebutkan pada klausa pertama. Karena ini bentuknya adalah kalimat majemuk ya. Ada kalimat pertama dan kedua atau klausa pertama dan kedua, kemudian dihubungkan dengan menggunakan Reomyeon. Jadi bentuk keinginan atau rencananya ini disebutkan pada klausa pertama dengan syarat yang diperlukan yang diungkapkan pada klausa kedua. Jadi pada klausa pertama ini adalah bentuk niatannya atau keinginannya, kemudian pada klausa kedua ini adalah bentuk tindakan untuk mencapai apa yang diinginkan pada klausa pertama tersebut. Jadi untuk Reomyeon ini juga memiliki arti yang sama dengan Gosipemyeon ya, sama ya. Reomyeon jika ingin ini sama artinya dengan kita menggunakan Gosipemyeon, ini juga sama. Boleh saja kita menggunakan Gosipemyeon atau Reomyeon ini mempunyai makna atau arti yang sama seperti itu. Langsung saja kita berikan contohnya seperti ini. 컴퓨터를 배우려면 문화 센터에 가서 신청서를 작성해야 돼요. Jika ingin belajar komputer, maka pergi ke pusat budaya, lalu harus mengisi formulir pendaftaran. Ini ya, ada kalimat menggunakan Reomyeon, ini adalah bentuk kalimat majemuk. Ini ada kalimat klausa pertama dan di sini ada klausa kedua. Seperti yang diungkapkan di atas tadi, bahwasanya untuk klausa yang pertama ini adalah mengungkapkan keinginan atau bentuk rencananya. 컴퓨터를 배우려면, jika ingin belajar komputer. Terus kemudian untuk klausa yang kedua atau kalimat yang kedua ini yaitu syaratnya yang diperlukan untuk mencapai belajar komputer tersebut, yaitu 문화 센터에 가서 신청서를 작성해야 돼요. Maka pergi ke pusat budaya lalu harus mengisi formulir pendaftaran. Jadi seperti itu. Untuk klausa yang kedua ini adalah suatu hal atau sebagai syarat untuk mencapai apa yang diinginkan pada klausa pertama yang menggunakan Reomyeon ini.
Untuk mencapai keinginan belajar komputer, maka syaratnya yaitu pergi ke pusat budaya lalu harus mengisi formulir pendaftaran. Jadi ini menggunakan Ryomyeon, dan juga yang mana Ryomyeon ini adalah memiliki arti yang sama dengan Gosipyeon. Jadi kita bisa menggantikan Ryomyeon ini dengan bentuk seperti ini. Komputer 배우고 싶으면 문화 센터에 가서 신청서를 작성해야 돼요. Ini artinya sama ya, dengan menggunakan Ryomyeon ini artinya sama. Gosipyeon boleh, menggunakan Ryomyeon juga boleh. Ini memiliki arti yang sama. Artinya ya, jika ingin belajar komputer, maka pergi ke pusat budaya lalu harus mengisi formulir pendaftaran. Jadi ini seperti ini, persamaan Ryomyeon ini sama artinya dengan menggunakan Gosipyeon. Kemudian keterangan untuk yang kedua tentang Ryomyeon, yaitu klausa atau kalimat yang kedua tidak boleh berbentuk kalimat lampau ya. Jadi untuk Ryomyeon seperti tadi sudah dijelaskan, ini adalah bentuknya adalah dua klausa, yaitu klausa pertama dan kedua. Dan untuk klausa yang kedua atau kalimat yang kedua ini tidak boleh berbentuk kalimat yang jenis lampau ya. Contohnya seperti ini. Komputer 수업을 받으려면 어떻게 했어요? Jika ingin memperoleh pelajaran komputer, bagaimana caranya? Di sini seperti keterangan yang pertama tadi, komputer 수업을 받으려면 ini adalah suatu keinginan. Dan untuk memperoleh keinginannya adalah diungkapkan dengan syarat pada klausa yang kedua. Akan tetapi di sini bentuknya adalah bentuk pertanyaan. 어떻게 했어요? Ini adalah pertanyaan yang berwujud mempertanyakan sesuatu hal yang sebagai syarat mencapai apa itu yang diinginkan atau rencana pada klausa pertama tadi. Tetapi pembahasan yang kedua yaitu ini bentuk untuk klausa yang kedua yaitu bentuknya lampau di sini ya. Ini bentuk lampau seperti ini. Heo menjadi 했어요. 어떻게 했어요? Seperti ini ya. Jadi kita ulangi, komputer 수업을 받으려면 어떻게 했어요? Bentuk lampau seperti ini ketika menggunakan Ryomyeon ini tidak boleh ya. Untuk klausa yang kedua ini tidak boleh menggunakan kalimat yang berbentuk lampau untuk penggunaan Ryomyeon ya. Jadi yang betul bagaimana? Kita ganti untuk bentuk lampaunya ini kita ganti bentuk biasa. Jadi seperti ini. Komputer 수업을 받으려면 어떻게 해요? Seperti ini ya. Ini yang betul seperti ini. Jadi kita tidak boleh menggunakan bentuk kalimat yang lampau seperti ini ketika menggunakan Ryomyeon. Jadi menggunakan bentuk biasa seperti ini yang betul. Kemudian untuk keterangan yang ketiga tentang Ryomyeon yaitu bisa diungkapkan dengan kalimat yang berbentuk negatif dengan menggunakan jian Ryomyeon. Kalau Ryomyeon berarti artinya jika ingin, kalau bentuk negatifnya jian Ryomyeon berarti jika tidak ingin, seperti itu. Kita contohkan di sini. 감기에 걸리지 않으려면 손을 깨끗이 씻어야 해요. Jika tidak ingin terkena flu, harus mencuci tangan dengan bersih. Ini ya, 감기에 걸리다 ini yaitu terkena flu. 감기에 걸리지 않으려면 jika tidak ingin terkena flu berarti seperti itu. 손을 깨끗이 씻어야 해요. Harus mencuci tangan dengan bersih. Ini ya bentuknya, bentuk kalimatnya negatif. Ryomyeon menjadi 지 않으려면. Contoh yang berikutnya, 살이 찌지 않으려면 골고루 먹어야 돼요. Jika tidak ingin bertambah berat badan, harus makan teratur atau seimbang. 살이 찌다 menjadi 살이 찌지 않으려면. Ya, ini berbentuk kalimat yang negatif. Jika ingin berubah menjadi jika tidak ingin. Jika tidak ingin bertambah berat badan, gemuk, 골고루 먹어야 돼요. Maka harus makan dengan teratur atau seimbang. Nah, berikutnya setelah kita membahas tentang fungsi dari penggunaan Ryomyeon dan juga keterangan-keterangan tentang Ryomyeon, nanti kita akan menuliskan beberapa kalimat yang menggunakan Ryomyeon, baik itu kalimat biasa dan juga kalimat percakapan. Namun sebelumnya kita akan menuliskan dulu bagaimana rumusnya penggunaan Ryomyeon ketika kita menggabungkannya dengan kata-kata. Jadi bagaimana rumusnya? Langsung saja kita melihat rumusnya berikut ini. Jadi rumus penggunaan Ryomyeon ketika digabungkan dengan kata-kata, yaitu penggunaan Ryomyeon ini digunakan pada kata kerja. Jadi rumusnya kata kerja plus Ryomyeon untuk kata kerja yang berakhiran vokal atau konsonan real.
Kemudian rumus yang kedua, kata kerja plus ryomion. Ini untuk kata kerja yang berakhiran konsonan. Contohnya kita tuliskan dalam tabel seperti ini. Ini ada kata dasar yang berakhiran vokal dan di sini ada kata dasar yang berakhiran konsonan. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu kata manada menggunakan rumus ryomion karena berbentuk akhiran vokal. Manada menjadi manna ryomion. Cuicik hada menjadi cuicik haryomion. Bureda menjadi bure ryomion. Salda menjadi sal ryomion. Kemudian kata yang berakhiran konsonan seperti ini, contohnya bada menjadi bade ryomion menggunakan rumus ryomion ya. Bada menjadi bade ryomion. Kenda menjadi kene ryomion. Deda menjadi dere ryomion. Deda ini kata tidak beraturan berubah menjadi deroyo kemudian menjadi dere ryomion. Lalu kata dubda ini juga bentuk kata yang tidak beraturan. Dubda berubah menjadi du ryomion. Biopnya berubah menjadi u ya. Dubda menjadi du ryomion. Nah iya teman-teman, tadi ada yang ketinggalan tentang keterangan dari penggunaan ryomion. Untuk ryomion ya tadi sudah dijelaskan ada dua klausa. Kemudian untuk klausa yang kedua ini ada bentuk-bentuk secara gramatikal yang umum digunakan ketika menggunakan ryomion. Jadi ini keterangan tambahan ya. Bagaimana bentuk-bentuk klausa yang kedua yang secara gramatikal umum digunakan ketika menggunakan ryomion seperti berikut ini. Nah, jadi seperti ini ada tambahan tadi, yaitu bentuk gramatikal atau bentuk tata bahasanya yang umum digunakan pada klausa kedua ya, pada klausa kedua. Jadi bentuknya nanti berbentuk seperti ini yang umum. Yang pertama seperti ayah hiyo atau oya hiyo atau oya doyo. Kemudian myon doyo atau myon doyo. Kemudian ada lagi bentuknya seo, ini bentuk perintah. Kemudian ada lagi bentuknya i piryohyo atau ka piryohyo. Di sini ada kata bendanya ya, menggunakan piryohyo. Ini yang klausa kedua ya. Kemudian ada lagi nenke cuayo. Seperti ini. Ini bentuk-bentuk yang umum digunakan ketika menggunakan ryomion pada klausa yang keduanya ya, setelah ryomion itu. Jadi ada bentuk-bentuknya secara umum seperti ini banyak digunakan, yahyo atau yadoyo, myandoyo, seo, piryohyo dan juga nenke cuayo. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menuliskan beberapa kalimat yang menggunakan ryomion agar kita lebih jelas atau lebih bisa memahami bagaimana penggunaan dari ryomion tersebut. Langsung saja bagaimana bentuk kalimat-kalimatnya kita lihat berikut ini. Jadi contoh kalimatnya yang menggunakan ryomion seperti ini, kita membuatkan beberapa kalimat yang menggunakan ryomion. Yang pertama yaitu Nunggul jara ryomion jomper jarea deo. Jika ingin bagus bermain basket, harus bagus melompat atau pandai melompat. Contoh yang kedua, Dongdaemun에 가려면 지하철 4호선을 타세요. Jika ingin ke Dongdaemun, naiklah kereta jalur nomor 4. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, 이 선생님을 만나려면 월요일에 학교로 가세요. Jika ingin bertemu guru ini, pergilah ke sekolah pada hari Senin. Ya, semuanya dari contoh ini menggunakan ryomion. Yang klausa yang pertama ini adalah bentuk rencana. Kemudian klausa yang kedua ini adalah bentuk suatu tindakan atau hal yang dilakukan supaya bisa mencapai apa yang diinginkan pada apa yang dikatakan pada klausa yang pertama tadi, seperti ini ya. Kita tambahkan lagi contoh dalam bentuk kalimat percakapan ya. Ini ada beberapa juga kita contohkan. Ada yang pertama yaitu ada A dan B. A berkata, "Penel jaju iro boryoyo, saya sering kehilangan pulpen." B menjawab, "Iro borici aneryomion, pene iremel seseo." Jika tidak ingin hilang, tulislah namamu pada pulpen. Ya, ini menggunakan bentuk yang negatif. Jadi ryomion menjadi jianeryomion. Jika tidak ingin hilang atau kehilangan, pene iremel seseo. Jadi tulislah namamu pada pulpen. Contoh yang kedua, A mengatakan, "Sejang님 이 회사에서 일하고 싶습니다." Bos, saya ingin bekerja di perusahaan ini. B menjawab, si bosnya,
Uri wesaeso irariamyon Hanguk maltu caraku kompiutotu carya hamnida. Jika ingin bekerja di perusahaan kami, harus pintar berbahasa Korea dan pintar komputer. Kemudian contoh percakapan yang berikutnya, nomor 3, ini ada percakapan antara Twin dan Silva. Twin berkata, Silva, nanen Hanguk 전자에 취직하고 싶어. Silva, aku ingin mendapatkan kerja di perusahaan elektronik Korea. Lalu Silva menjawab, 한국전자에 취직하려면 한국말을 지금보다 더 잘해야 돼. Jika ingin mendapatkan pekerjaan di perusahaan elektronik Korea, maka bahasa Koreamu harus lebih baik daripada sekarang. Ya. 한국전자에 취직하려면, jika ingin mendapatkan pekerjaan di perusahaan elektronik Korea, 한국말을 지금보다 더 잘해야 돼. Maka harus bahasa Koreamu harus lebih baik daripada sekarang. Lalu contoh yang berikutnya, ini ada percakapan Suyong dan Cui. Suyong berkata, 전통시장에는 싸고 좋은 물건이 많은데 왜 안 가? Banyak barang bagus dan murah di pasar tradisional, kenapa kamu tidak pergi? Lalu Cui menjawab, 시장에 멀어서 장을 보려면 차가 필요해. Karena pasarnya jauh, jika ingin berbelanja, aku perlu naik mobil atau memerlukan mobil. Jadi ini 장을 보다 menjadi 장을 보려면, jika ingin berbelanja. 시장에 멀어서, karena pasarnya jauh. 장을 보려면, jika ingin berbelanja, 차가 필요해. Maka saya atau aku perlu naik mobil. Jadi seperti ini. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang Ryomyeon yang sudah saya jelaskan. Semoga sedikit banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Dan dari saya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.